Kebayang nggak sih, gengs? Baru dapat nih kabar neneknya meninggal nih. Dapat telepon lagi dikabarin kalau pacarnya yang dia sangat cintai ini juga meninggal dunia. Itu sedihnya kayak apa? Hancur banget nih hati nih pasti nih. Hi everything, thank you udah ngikutin video ini dan selamat datang di Mrs. Things. Apa kabar dunia? Gengs, kalian pasti pernah kan kayak semacam dibohongin atau kayak kena prank begitu. Nah, kira-kira kalian pernah dibohongin tuh paling parah tentang apa? Coba komen di bawah ya. Nah, tapi kan paling selama-lamanya misalkan kita kena prank atau dibohongin, ya biasanya kurang lebih 2 hari, 3 hari, paling banter sebulan kali ya paling lama tuh. Cuma di sini, gengs, ada kisah yang cukup ngenes banget dari seorang pemain football yang terkenal bernama Manti Tio yang di-prank selama 3 tahun. Buset dah. Itu di prank apa kredit mobil? Lah nggak bener sampai 3 tahun? Dimana selama 3 tahun lamanya, Manti ini tuh dibuat percaya kalau dia ini pacaran sama perempuan cantik. Sampai bikin dia udah bucin, udah sayang sama pacarnya nih. Namun sayangnya dia harus menerima kenyataan kalau semua itu cuma tipu-tipu. Dimana si cewek yang dipacarnya selama 3 tahun, lah ternyata cowok, gengs. Ini plot twist yang cukup membagongkan banget. Makanya ini tuh menjadi sebuah bahan kasus yang unik, yang berbulan-bulan juga tuh jadi bahan berita-berita, sampai ke infotainment juga, diguncingin di mana-mana. Kok ya bisa? Masalahnya si Manti Tio ini, ibaratnya apa ya, atlet artis gitu, gengs. Kalau di sini misalkan ibarat kata kayak Jojo atau Gracia Poli atau Irfan Bahdim gitu, ya atlet terus jadi artis so nice. Nah, misalkan ada yang begitu-begitu kena macam tipu-tipu kayak begini selama 3 tahun pula. Lah pasti kan heboh ya. Kok bisa sih sampai nggak tahu apa yang ngeprank ini jangan-jangan secantik Lucinta Luna atau Miley Cyrus kali ya? Ya, wah banget begitu. Nah, makanya seru banget nih kita bahas cerita kejadiannya itu bagaimana. Jadi Manti Tio ini tuh adalah seorang pemain American football yang lahir pada 26 Januari di tahun 1991 di Hawaii, gengs. Semasa SMA, Manti ini emang berbakat banget katanya dalam skillnya bermain football. Dan abis lulus SMA, dia juga berhasil masuk ke Universitas Notre Dame Amerika, yang memang di sana tuh tim footballnya terkenal banget udah. Saking jagonya Manti waktu itu, di tahun pertama kuliahnya aja, dia bahkan udah diprediksi akan menjadi atlet masa depan di dunia perfutbolan Amerika. Jadi ini bibit-bibit unggul itu dipantau istilahnya. Sampai suatu ketika di akhir tahun 2009, ada seorang perempuan cantik nih, bernama Line Kekua, yang meng-add Facebook dan Twitternya Manti. Ini namanya repot banget ya, Line Kekua, kayak cewek kekue, kayak cewek kue. Jadi di sini definisinya si cewek duluan ya yang nge-add ya. Karena lagi-lagi posisinya Manti, itu kan semacam cowok ganteng, yang fansnya banyak, karena background atletnya tadi berprestasi. Bukan cuman kayak joget pargoy begini-gini doang terus terkenal gitu. Nah, di profilnya itu, si cewek tadi nulis infonya, dia tuh lulusan Stanford University, yang image-nya itu juga kampus bergengsi ya. Kampus S2-nya Maudy Ayunda loh, hati-hati. Coba misalkan nih, kalau lu tahu-tahu di-add sama Maudy Ayunda, lah apa nggak jadi kegeeran lu pada? Tapi nggak cuman itu, gengs. Si cewek yang namanya Line tadi, itu juga nulis kalau dia tergabung dalam klub volleyball di kampusnya. Lah berarti ini ada kesamaan hobi atau interest. Yang satu suka football, yang satu suka volley. Sama-sama di dunia olahraga. Berarti kan ini cewek udah pinter, suka olahraga. Foto profilnya juga cantik. Checklistnya banyak banget nih. Sikat dong, masa yang enggak? Asal jangan tahu-tahu tuh cewek zodiaknya Gemini tapi ya. Canda Gemini. Nah, dari situ mulailah mereka kirim-kirim pesan lewat inbox buat mulai kenalan. Yang berlanjut lagi ke tukeran nomor telepon. Dan mereka pun aktif jadinya chat-chatan sama telepon-teleponan. Pokoknya selama 2 tahun nih, hubungan mereka tuh kayak deket tapi cuma sebatas teman online aja. Jadi belum pacaran konteksnya ya. Ini mereka juga belum pernah ketemuan. Karena ya Manti sibuk dengan karirnya, dan si Lene ini juga tinggalnya di kota yang berbeda. Sampai di bulan Oktober 2011, Lene ini menelepon Manti. Padahal waktu itu si Manti lagi ada mau pertandingan. Dimana Lene curhat kalau katanya dia lagi habis putus sama cowoknya, geng. Terus kayak dia butuh Manti lah supaya buat teman curhat dengerin. Ya semacam jadi sandaran kesedihannya begitu. Padahal kan ini si Manti mau tanding ya. Tapi dia tetap loh dengerin curhatnya si Lene nih. Karena sebagai cowok yang gentleman, ngerasa dia memang harus melindungi, mendengarkan, dan care sama wanita yang ingin dimengerti. Lagi sedih soalnya kan. Ya tapi mah bisa-bisaan aja tuh. Paling the power of good looking lagi ini kejadiannya. Karena kan Manti taunya profil picture-nya si Lene cantik ya. Coba kalau dari awalnya profil picture-nya Lene itu jelek. Pasti si Manti kayak langsung, hah? Apa?
Aduh, putus-putus nih suaranya nih, putus-putus nih. Maaf ya kagak kedengeran ya. Langsung dimatiin. Elah, repot banget nih cewek nih. Udah tahu gue mau tanya masih curhat aja. Ini Gemini nih pasti nih. Canda Gemini lagi. Nah, pokoknya di sesi curhat itu, Lain ini pokoknya cerita dia tuh punya sepupu. Namanya Tuya Sosopo, agak aneh emang namanya ya. Yang katanya pokoknya mereka tuh ikrip banget, akrab banget. Tapi di awal si Manti ini kayak dengerin kayak sebenarnya ini nggak ada junjungannya nih ceritanya nih. Tipikal cewek yang curhatnya dari A sampai Z. Awalnya katanya sedih ngomongin putus sama cowoknya, tau-tau beralih ngomongin hal-hal yang kagak ada korelasinya sama yang awal. Nah pokoknya sampai di awal tahun 2012, lama-lama ternyata Manti ini ngerasa nyaman ngobrol sama si Line nih. Walaupun si Line ngobrolnya suka ngalor ngidul kayak tadi tuh. Ya mungkin udah bucin kali ya. Jadi mau dicurhatin apa aja, hayu. Akhirnya hubungan mereka pun mulai berubah. Dari tadi cuma teman curhat, jadi resmi pacaran. Namun konteksnya lagi-lagi di sini. Mereka sama sekali belum pernah ketemuan ya, gengs. Jadi pacarannya lewat jalur online. Dengan alasan ya gimana? Manti ini kan kuliahnya di daerah Indiana dan dia sibuk dengan karir atletnya. Sedangkan si Liane ini tuh tinggalnya dan kuliah di daerah California. Mau nggak mau mereka harus LDR-an. Sampai misalkan mereka beber punya waktu buat ketemuan. Ya tapi sebenarnya si Manti ini itu berkali-kali udah mau nyamperin si Line kok ke California sana. Bela-belain naik pesawat udah mahal dah tuh tiket. Ya namanya cowok kan pasti pengen ketemu langsung ya, physical touch gitu. Love language-nya kalau istilah kayak anak-anak zaman sekarang. Tapi si Lina ini tuh selalu aja ada alasan yang bikin, aduh jangan ketemuan dulu deh kita. Lagi sibuk aku, lagi ini aku, begitu. Nah walaupun jatuhnya ini nggak pernah tatap muka, Manti tidak keberatan karena hubungan mereka terjalin semakin kuat. Soalnya setiap malam mereka pasti teleponan ngasih kabar. Jadi komunikasinya ini berlangsung baik. Kadang-kadang teleponnya sampai mereka ketiduran, gengs. Soalnya kata Manti ini, suaranya Lina tuh enak banget buat didengar. Merdu gitu kayak suara gua. Lu juga sering nontonin video gua sampai ketiduran kan katanya kan? Baik-baik lu mimpinya horor. Nah cuman kalau Manti ini dengar suara Lina, mimpinya tuh indah nanti jadinya. Dan obrolan mereka tuh tiap hari ada aja gitu nyambung. Nggak basi, nggak template. Macam kayak cuma nanyain, kamu udah makan belum? Ya kalau belum mah mati, belum makan. Yang lain nanyanya ya, oh ya udah, kamu ngapain hari ini? Ya ngapain? Ya kerjalah dikira gue rebahan. Perlu dijelasin satu-satu nih timeline sama to-do list aku hari ini gitu. Serba salah ya kita nanya ya. Pokoknya istilahnya pertanyaannya nggak template kayak pacar lu nanya lah. Sampai suatu saat di tanggal 28 April 2012, Manti ini tahu-tahu dapat kabar dari orang yang mengaku sebagai kakaknya Line bernama Noah. Nah, Noah bilang kalau Line katanya mengalami kecelakaan mobil yang parah, gengs. Soalnya mobilnya tuh sampai ditabrak sama pengemudi yang lagi mabuk. Ya akhirnya Line ini harus dirawat di rumah sakit yang ada di Los Angeles. Nah, Manti dengar begitu panik kan, kaget. Sebenarnya dia mau langsung nyusul ke Los Angeles. Tapi lagi-lagi di situ dia dicegat sama si Noah kakaknya Line. Nggak usah, aku cuma mau ngabarin kamu aja. Kamu jangan panik, jangan khawatir kalau belakangan ini Line akan susah nggak hubungin kamu gitu karena dia lagi dirawat. Jadi ya gagal lagi mereka buat ketemuan. 2 bulan setelah Line ini kecelakaan dan dirawat di rumah sakit, Manti diberitahu mengenai keadaan Line yang katanya dia didiagnosis oleh dokter kalau Line itu mengidap leukemia alias kanker sel darah putih. Karena itu Line ini harus ditransfer dari rumah sakit yang tadi di Los Angeles ke rumah sakit lain khusus kanker untuk menjalani terapinya gitulah. Jadi di sini udah masuk ke film-film genre drama-drama yang romantis melo-melo begitu, gengs. Tokoh utamanya sedih nih mengharu biru karena pacarnya sakit gitu kan ceritanya. Dan selama Line dirawat, hubungan mereka ini tetap makin erat, gak pernah lose kontak. Karena Meti ini malah lebih care banget buat mendampingi terapinya Line ini via telepon. Pokoknya si Manti ini tipe-tipe cowok yang setia yang nemenin Line terus dia sampai si Line ini tuh bisa ketiduran. Ya mungkin ini yang model pacarannya. Kayak kalau lagi teleponnya ngomongnya nih, udah kamu duluan aja yang tutup. Nggak mau kamu aja Enggak, kamu duluan aja nggak apa-apa. Nggak mau kamu aja yang tutup. Sampai ketiduran mereka kagak ditutup tuh. Buat kalian yang pernah ngalamin begitu, pasti ngirinya, ih pacar gue romantis banget, sweet banget. Tapi kalau kita nih sebagai orang luar yang denger, agak geli ya, gumoh. Sampai pernah juga nih di tengah-tengah, waktu Line lagi berobat terapinya, karena dia berjuang hidup untuk melawan penyakit leukemianya kan ya. Dia sempat ngasih pesan ke Manti dengan bilang kayak gini, Manti, kamu harus berjanji kepadaku, apapun yang terjadi nanti, kamu harus tetap bermain football demi aku ya. Apa nggak mengharu biru begitu ceritanya? Kayak pasti itu tuh kayak backsoundnya sedih, terus dramatis. Habis itu cowoknya bilang, shh, kamu jangan bilang begitu. Aku nggak suka ya kamu ngomong begitu seolah-olah kamu nggak akan selamat. Kamu harus optimis. Kamu pasti sembuh. Nah kan kebanyakan nonton sinetron gue ya. Lanjut aja deh di tanggal 12 September 2022. Nanti dapat kabar dari keluarganya kalau neneknya ini tuh meninggal dunia. Ya perkara memang udah tua dan sakit-sakitan. Tapi yang mengejutkannya, selang 6 jam kemudian, Manti dapat kabar lagi dari kakaknya Line si Noah tadi tuh dengan bilang, Manti,
Line udah gak ada. Dia udah tenang sekarang. Kebayang gak sih, gengs? Baru dapat nih kabar neneknya meninggal nih. Dapat telepon lagi dikabarin kalau pacarnya yang dia sangat cintai ini juga meninggal dunia. Itu sedihnya kayak apa? Hancur banget nih hati nih pasti nih. Tapi kan karena tadi sebelumnya Manti ini dijanji sama Line kalau apapun yang terjadi, dia harus terus tetap bermain football. Jadinya walaupun dalam suasana duka begitu ya, Manti tetap melakukan pertandingan footballnya, gengs. Demi janjinya kepada Lina. Line. Sampai-sampai semua komunitas Notre Dame University atau kampusnya si Manti ya, sama fans-fansnya dari tim footballnya itu ngasih support dukungan besar-besaran kepada Manti yang saat itu dianggap lagi ngalami situasi yang sulit dan tragis, tapi tetap harus turun ke lapangan bertanding. Manti ini mainnya juga sampai nangis-nangis, gengs. Bener-bener dramatis banget pokoknya. Yang membuat fase para penonton juga jadi ikutan nangis, nggak kayak nonton pertandingan. Jadi kayak lagi nonton film Titanic. Saking dramatisnya nih ya, pertandingan itu dilakukan di hari dimana kakek Line lagi dimakamkan. Jadi lagi-lagi Manti ini tidak bisa datang atau hadir bertemu dengan Lina di momen-momen terakhirnya. Dan karena semua itu, kesedihan bercampur semangat janjinya kepada Lina, akhirnya timnya Manti pun menang. Sampai-sampai di dalam speech kemenangannya, itu dipersembahkan khusus untuk mendiang Line, gengs. Karena sebegitu mengharu biru dan dramanya ini, kejadian antara pertandingan, pemakaman, dan kemenangan, Manti langsung viral. Diliput sama media-media mengenai kisahnya. Simpatik dan dukungan yang besar nggak cuma jatuh kepada si Manti, tetapi juga kepada mendiang Line. Ya karena lagi-lagi kisahnya dianggap sangat romantis, walaupun berakhirnya tidak happy ending. Cuma tetap aja genre-nya nih jadinya romantis gitu. Kayak cinta abadi. Mungkin kalian pernah nonton film kayak The Fault in Our Stars, atau 5 Feet Apart, Me Before You, atau kalau Indonesia itu apa ya? Dialova. Jadul banget Dialova. Ketawa lagi nih kan referensinya jadul banget gua. Makanya coba deh komen di bawah rekomendasi film-film romantis yang gak happy ending menurut kalian apa. Tapi jatuhnya masih suasananya romantis begitu ya, mengharu biru, bukan yang serem-serem. Nah dari situ beberapa kampanye sosial pun dilakukan. Banyak banget yang kayak menyelenggarakan bantuan donasi untuk penelitian leukemia. Karena kan tadi si Lin ini sakitnya leukemia ya. Pokoknya viral banget. Ya gimana enggak, media-media besar kayak USA Today, New York Times, CNN, itu semuanya mengangkat kisah Manti love Line. Kebayang dong berarti ini seheboh apa jadinya. Sampai-sampai cerita ini tuh mau difilmkan juga, gengs, rencananya. Nah sampai suatu hari berita tentang ini semua itu ditonton sama perempuan yang berada di California. Dimana si perempuan ini kaget kayak, lah ngapa gua dibilang udah metong gitu. Karena foto Line yang dipajang di televisi itu mukanya dia, gengs. Si ceweknya ini kan pasti langsung kebatin, mohon maaf nih, lah saya masih hidup sehat walafiat, kenapa dibilangin katanya meninggal begitu. Dan nama gue juga bukan Line. Lah ternyatanya memang ada orang yang selama ini ngaku-ngaku menggunakan fotonya dia bilang namanya Line. Karena setelah diselidiki ternyata memang nggak ada tuh catatan kematian atas nama Line Kekua, gengs, alias itu semua fiktif. Dan nggak ada juga bukti ya soal kecelakaan maut yang terjadi di tanggal Line yang katanya tadi itu kecelakaan. Sampai dicari juga data mahasiswi bernama Line Kekua di Universitas Stanford itu juga nggak ada. Mohon maaf kita nih mulutnya ledak begitu ya. Kalau suruh ngomongnya agak bule-bule nih kebelibet mulu lidah. Ya pokoknya intinya semuanya tuh hoax. Manti berarti telah kena prank selama bertahun-tahun oleh orang yang mengaku-ngaku sebagai namanya Line. Satu-satunya jejak bukti si Line ini pernah ada itu ya tadi tuh cuman akun Facebook dan Twitter dengan foto-foto yang ternyata itu foto-foto comotan semua, bukan muka asli yang memang sedari awal dipakai buat mendekati si Manti. Yang ternyata sosok di balik akun Line yang fake itu adalah seorang laki-laki bernama Ronaya Tuiasosopo. Yang sebelumnya kalian ingat gak? Si Line fake ini kan sempat cerita katanya di awal bilang punya sepupu deket tuh namanya Tuiasosopo. Ya ternyata maksudnya dia sendiri. Nah mungkin kalian bertanya-tanya nih, kalau foto oke lah bisa asal comot pakai foto orang ngaku-ngaku ya. Tapi kan selama ini mereka teleponan. Emang suaranya kagak ngebas gitu. Lah aslinya cowok. Jadi katanya si Ronaya ini profesinya adalah seorang penyanyi kafe, gengs. Dimana dia memang bisa membuat suaranya kedengeran persis merdu kayak suara cewek. Ya mungkin kayak yang sukanya Kau tak sempat tanyakan aku, cintakah aku padamu. Begitu kan sama aja ya. Tahu-tahu nih setelah adanya desas-desus seperti itu di bulan Desember 2012, Manti ini menerima telepon lagi yang ternyata itu si Line, suaranya sama. Yang sebelumnya bukan udah mati lu. Kok tahu-tahu bisa nelfon lagi nih orang? Bangkit dari kubur apa bagaimana nih? Si Line serem banget kayak Susana. Nah di situ Line bilang kalau memang sebenarnya dia belum mati. Dia terpaksa memalsukan kematiannya.
untuk menghindari diri dari rentenir. Tapi yang manti udah nggak percaya loh, ternyata cowok. Lah absurd banget lagian. Akhirnya Ronaya, yang selama ini mengaku sebagai perempuan bernama Lini, memberikan foto aslinya yang ternyata ya udah deh batangan. Ya di situ nggak cuma manti aja merasa tertipu, tapi satu negara itu kan semuanya percaya akan ada kisah tragis antara Manti dan Lini yang ternyata tipu-tipu. Dari situ Manti langsung ngasih tahu kedua orang tuanya serta teman-teman terdekatnya dan pokoknya tim footballnya juga, dimana ternyata si Lini ini cuma hoax. Karena pokoknya ini beritanya viral banget mengenai kisah cinta yang tragis tadi tuh, yang akhirnya mereka sepakat untuk merahasiakannya dulu. Takutnya geger ini satu negara. Tapi di bulan Januari 2013, cewek yang tadi kaget ya fotonya ada di televisi dipakai, itu speak up ke media-media. Dimana cewek itu ternyata bernama Diane Omara. Dia merasa nggak terima lah, orang-orang juga pada ribet nanyain perihal tentang berita yang viral itu kepada dia. Padahal Diane ini nggak tahu menau ya orang fotonya dicomot diem-diem. Dan karena jatuhnya udah terbongkar, Manti juga sampai diundang interview di beberapa stasiun televisi. Dan sekalian dia memberikan klarifikasi dong, kalau selama ini dia juga nggak tahu kalau dia korban ditipu. Jadi dia sendiri nggak ada intensi buat membohongi publik atas kisah cintanya buat menaikkan popularitas. Namun di interview media-media itu nggak cuma Manti sama Diane doang, karena akhirnya si penipu atau Ronaya itu juga sempat diundang di acara Dr. Phil, yang bahkan di situ dia bilang kalau dari awal memang dia sangat mengagumi dan mencintai Manti. Ribet banget ini orang ya. Ronaya juga bilang kalau alasan dia menciptakan kartel ini itu buat kabur dari kehidupan nyata yang dia tidak sukai. Jadi semacam membuat avatar kali begitu ya pikirannya. Karena udah kebablasan, dia juga sampai berimajinasi yang kayak di film siapa tahu kalau dia udah reveal dirinya seperti apa, Manti ini akan tetap mau menerima dia apa adanya. Karena cinta itu datangnya dari hati, bukan dari fisik. Ya, ada gila-gilanya lu. Bangun lu, ngayal-ngayal mulu. Kalau emak gua denger di Rukiah lu, Ronaya. Astagfirullahaladzim, gitu nyebut lu. Udah bohongin satu negara masih berharap lu happy ending. Jangan ngadi-ngadi udah. Ambisi sih ambisi, tapi sadar. So, itu sebuah kasus prank yang lumayan absurd dan sangat heboh banget ya. Karena dialamin sama public figure soalnya. Ya waktu itu aja kisah yang katanya cewek nikah ternyata sama cewek juga itu di sini heboh. Apalagi ini, dimana ada seorang public figure yang ternyata ditipu sama 3 tahun. Ya jadi sumber gosip banget. Yang pasti setelah kejadian hoax itu terungkap, Manti ini terus mendapat ejekan dari orang-orang sekitar. Terutama oleh tim lawan ya saat mereka bertanding. Ya biar fokusnya Manti ini kepecah dan kalah maksudnya. Cuman untungnya si Manti ini emang berbakat. Jadi karir footballnya tuh nggak ngaruh, malah terus meroket. Sampai akhirnya di bulan Agustus 2020 kemarin, Manti menikah sama seorang perempuan beneran kali ini ya, yang bernama Jovi Nicole Enchbino, dan mereka dikaruniai 2 orang anak. Sementara si Ronaya tadi tuh akhirnya memutuskan untuk merubah jati dirinya menjadi transgender dan mengubah namanya menjadi Naya. Ganti lagi deh tuh namanya, dari Line jadi Naya gitu. Potong tumpeng kali itu Cina. Ya sebenarnya mau lu jadi Naya, jadi Elisa, Salsa, Jihansa, pakai nama panggungnya itu urusan pribadi lah ya, tapi jangan bohongin orang juga. Sampai satu negara kena prank, dikira ini cerita romantis tragis gitu. Ujung-ujungnya ternyata romantisnya kagak ada, tragis doang. Cuman kan tadi di awal kisah cintanya itu niatnya mau difilmin, macam film-film yang sad ending begitu. Walaupun ini ternyata hoax ya, ujung-ujungnya tetep loh dijadiin film, tapi film dokumenter. Yang kalian udah bisa nonton di Netflix tuh, judulnya Untold: The Girlfriend Who Didn't Exist. Ya istilahnya dikira ini ada cewek, ternyata aslinya berbatang. Dikira ini film romantis, ternyata film dokumenter kriminal. Pelajaran buat kita semua lah ya, kalau kenalan sama orang online gitu di sosial media, mesti hati-hati udah. Karena yang sekarang akun bodong aja banyak banget, gampang dibuat untuk komen-komen jahat. Jadi pasti banyak yang tipu-tipu. Jangan gampang percaya aja udah, pokoknya jadi orang pada pinter-pinter ya. Thank you udah nonton semuanya. Jangan lupa dong untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah mah terima kasih banyak. Semoga dimurahkan rezekinya, amin. Sampai jumpa lagi di kasus Misting selanjutnya. Assalamualaikum.